Halo, hari ini saya mau cerita tentang sebuah keluarga yang jujur saja ribet banget. Ini adalah kisah tentang cinta yang membara, rasa cemburu yang dalam, dan kompetisi antar saudara yang berlangsung selama puluhan tahun. Tokoh utamanya adalah Yakub, cucu dari Abraham. Ceritanya dimulai waktu Yakub pergi jauh dari rumahnya ke tempat pamannya yang bernama Laban. Di sana, dia ketemu sama Rohel. Wah, pas pertama kali lihat, Yakub langsung jatuh cinta setengah mati. Dia langsung mikir, aku harus nikah sama perempuan ini. Yakub sampai rela kerja keras buat pamannya selama 7 tahun, cuma supaya bisa nikahin Rohel. Tapi pas malam pernikahan, terjadilah sebuah plot twist yang gak disangka-sangka. Karena wajah pengantinnya ditutup cadar, Laban nipu Yakub. Bukannya kasih Rahel, Laban malah kasih kakaknya, yaitu Li. Pas pagi harinya, Yakub kaget bukan main. Loh, kok ini bukan Rohel? Teriaknya kesel. Laban dengan santainya bilang kalau di kampung mereka, adik nggak boleh nikah duluan sebelum kakaknya. Tapi, Laban kasih tawaran lagi. Kalau kamu mau kerja 7 tahun lagi, aku kasih Rahel juga buat kamu. Akhirnya, Yakub nikah sama 2 bersaudara itu. Masalahnya, hati Yakub cuma buat Rahel. Ini bikin Lea ngerasa sedih, kesepian, dan selalu jadi yang nomor 2. Tapi, Tuhan melihat air mata Li. Tuhan sayang sama Li, dan kasih dia anak-anak. Li melahirkan 4 anak laki-laki bercara turut, Reuben, Simeon, Louis, dan Yehuda. Tiap kali anaknya lahir, Li selalu berharap, mungkin sekarang suamiku bakal sayang sama aku. Dia bersyukur banget karena Tuhan dengerin kesedihannya. Di sisi lain, Rahel malah galau berat. Dia dapat cinta dari suaminya, tapi nggak bisa punya anak. Zaman dulu, nggak punya anak itu dianggap memalukan banget. Karena putus asa, Rahel pakai cara yang lazim saat itu semacam ibu pengganti. Dia kasih pelayannya yang bernama Bilha ke Yakub, supaya anak yang lahir nanti dianggap sebagai anak Rohel. Dari Bilha, lahirlah 2 anak dan Naftali. Rohel seneng banget. Dia ngerasa Tuhan akhirnya bela dia. Melihat itu, Li jadi panik. Dia nggak mau kalah dalam lomba punya anak ini. Akhirnya, Li juga kasih pelayannya, Zilpa, ke Yakub. Dari Zilpa, lahirlah Gad dan Asher. Wah, bayangin ya, suasana rumah itu pasti tegang banget karena kompetisi ini. Tapi nggak lama setelah itu, Tuhan kasih Li anak lagi, yaitu Isahar dan Zebulon. Bahkan ada seorang anak perempuan bernama Dina. Akhirnya, setelah bertahan-tahan penuh air mata dan penantian, Tuhan jawab doa Rahel yang paling dalam. Rahel melahirkan anak pertamanya sendiri yang diberi nama Yusuf. Dan nanti di kemudian hari, si bungsu Benyamin pun lahir. Jadi, totalnya Yakub punya 12 anak laki-laki yang nantinya jadi pemimpin 12 suku Israel dari Li, Ruben, Simeon, Louis, Yehuda, Ishak, dan Zebulon. Dari Rohel, Yusuf, dan Benjamin. Dari Bilha pelayan Rohel dan Naftali. Dari Zilpa pelayan Li, Gad, dan Asher, Koba, Beangin. Betapa ramainya rumah itu. Ada rasa cemburu, saingan, dan drama tiap hari supaya diperhatiin sama sang ayah. Tapi yang luar biasa, Tuhan pakai kekacauan keluarga ini buat jadi rencana yang besar. Tuhan pakai keluarga yang gak sempurna ini buat memberkati seluruh dunia. Li belajar percaya sama Tuhan meskipun gak ngerasa dicintai. Dan Rohel belajar artinya sabar. Cerita ini ngajarin kita kalau hidup kadang ngerasa gak adil, atau hubungan kita lagi rusak, Tuhan gak bakal nyerah sama kita. Tuhan bisa pakai air mata dan kesalahan kita buat nulis cerita yang indah. Kalau hari ini kamu ngerasa diabaikan atau capek nunggu, ingat ya, Tuhan lihat kamu, dan ceritamu belum selesai. Hidupmu adalah bagian dari rencana Tuhan yang jauh lebih besar dari yang kamu bayangin. Jangan sampai ketinggalan episode berikutnya. Yusuf Sang Pemimpi.